Setiap headset atau speaker itu pasti mempunyai suara yang berbeda-beda. Dari yang murah sampai yang mahal itu suaranya pasti berbeda-beda. Nah biasanya yang murah tuh memiliki frekuensi yang amburadul. Ada yang high-nya sampai nusuk, ada yang mid-nya itu sampai terlalu besar, atau bahkan low-nya terlalu besar sampai nutupin mid sama high-nya. Nah aku bakal bahas semuanya dalam video ini. Nah, sebenarnya kita tuh bisa ubah suara yang dihasilkan oleh speaker atau headset yang murah tadi itu bisa menjadi suara yang lebih benar atau akurat gitu ya. Gak bisa dibilang 100% akurat sih, karena semua itu berbeda-beda ya kan. Even kita sama orang lain tuh punya preferensi yang berbeda-beda, atau mungkin kita dengerinnya gimana, orang lain dengerinnya gimana gitu kan. Aku gak bisa jamin bahwa semua yang aku katakan ini 100% benar gitu kan ya. Ya, tapi aku bisa katakan bahwa yang aku bilang di video ini tuh bisa mendekati suara akurat. Jadi kita tuh mengurangi kemungkinan suara yang menusuk, low yang terlalu besar, atau mid yang terlalu besar seperti itu. Jadi kita akan mengkoreksi, kita akan mengkalibrasi suara-suara yang tidak benar dari headset atau speaker yang kita punya itu tadi ya. Emang cara kalibrasinya gimana sih? Kalibrasi yang aku lakukan selama ini adalah manual. Caranya dengan cara mendengarkan secara terus-menerus. Terus kita dengerin tuh, mana sih yang frekuensinya terlalu berlebih gitu ya. Mana sih frekuensinya yang nggak perlu di sana. Dan kita turunin di situ gitu. Semisal kita merasa, oh suara di 10k Hz itu terlalu besar gitu ya. Kita bisa turunin di situ. Kita cut frekuensinya di sana. Oh ternyata suara di mid 1000k itu terlalu tinggi guys. Jadi suaranya kayak terlalu gimana gitu kan, kita turunin di situ. Nah, gimana caranya bisa tahu di frekuensi 10k atau di 1k, di 500 Hz dan sebagainya? Ya, tentu di situ diperlukan telinga yang cukup sensitif ya. Jadi kita harus sering-sering mendengar dan mencoba mencari sebenarnya apa sih yang berlebih di situ ya. Kita coba dengan mengutak-ngatik yang namanya equalizer. Kalian bisa gunakan itu di Adobe Audition atau pakai aplikasi yang gratis Audacity gitu ya. Di situ mereka pasti punya fitur yang namanya equalizer. Bisa pakai graphic equalizer atau mau pakai parametric equalizer juga bisa. Nah, di situ kalian disediakan tuh beberapa titik ya. Kalau parametric equalizer, beberapa titik yang kalian bisa atur. Kalian mau atur di frekuensi berapa, gainnya mau kita besarin atau kecilin sejauh apa, dan lebarnya, bandwidthnya mau selebar apa. Itu kalau parametric equalizer. Sedangkan kalau graphic equalizer, kita disediakan beberapa jumlah band dari equalizer. Misal kita pilih 32 band graphic equalizer, berarti kita akan disediakan sebanyak 32 titik frekuensi ya, dari 20 sampai 20k. Itu dia akan memfixkan beberapa frekuensi yang akan kita atur. Jadi kalau semisal 16 bands ya, berarti kita akan menemukan 16 titik. Nah, kalau 32 bands, kita akan menemukan ada 32 titik frekuensi yang bisa kita atur. Kayak gitu. Cara kalibrasinya adalah kita harus punya nih beberapa referensi lagu yang kita tahu sebenarnya suaranya tuh harusnya kayak gimana gitu ya. Jadi ketika kita mendengarkan pakai headset baru nih ya, kita tahu bahwa oh ternyata ada suara yang berlebih nih di frekuensi segini. Oke, ternyata ada suara yang nusuk nih di frekuensi segini gitu-gitu kan. Dan di situ kita mulai mengatur satu persatu. Kita mulai mengurangi frekuensi yang berlebih di situ. Itu tuh prosesnya nggak mudah teman-teman. Jadi prosesnya pasti panjang. Aku pun kalibrasi satu headset pun itu bisa berhari-hari ya, karena mungkin beberapa jam dalam sehari itu aku udah merasa ini udah oke ya, tapi keesokan harinya ketika didengarkan lagi kayaknya nggak oke deh, kayaknya ada yang masih kurang deh. Nah itu tuh kenapa bisa terjadi, karena ya memang ke proses kalibrasi suara itu nggak bisa seinstan itu, apalagi kalau kita dengarkan secara manual ya, bukan pakai alat measurement or anything else gitu. Karena sebenarnya telinga kita itu bias teman-teman. Jadi semisal kita habis dengerin lama pakai headset baru nih, kita atur-atur dan segala macam. Sekarang mungkin kita bisa bilang bahwa suara itu udah oke, tapi besoknya itu suaranya bisa hancur guys. Bisa kayak wow kok beda banget ya gitu. Jadi sebenarnya kalibrasi headset itu kita harus lakukan berkali-kali supaya kita tahu tuh apakah suaranya tuh masih bias gitu ya, masih bias gitu.
Oke, daripada kalian dengerin dari tadi aku ngomong, gimana kalau aku langsung tunjukin beberapa sampel headset yang pernah aku kalibrasi dan aku mungkin bisa jamin ini mendekati akurat. Gak mungkin 100% akurat ya sekali lagi, tapi mendekati akurat. Aku akan tunjukin before afternya dan kalian coba bandingin before-nya itu suara asli dari headset kalian dan afternya adalah suara setelah aku kalibrasi. I hope ini bisa menjadi acuan suara yang benar gitu ya. Gimana? Apakah suaranya lebih akurat dan lebih enak didengar? Kalau iya, aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana caranya menggunakan preset kalibrasi yang udah aku buat ini untuk di-apply ke perangkat kalian. Untuk Windows, kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama Equalizer APO. Equalizer APO ini bisa berjalan secara sistem wide. Dia nggak cuma berjalan di satu aplikasi music player, nggak, tapi dia akan meng-equalizer setiap suara yang keluar dari komputer kalian ke headset atau ke speaker kalian, dan itu akan berjalan secara terus-menerus gitu ya untuk setiap device yang kalian pilih. Jadi kalian bisa apply setiap preset untuk setiap device yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak satu preset untuk semua ya, tapi kita bisa apply satu preset untuk satu device aja, untuk satu headset aja, untuk satu speaker aja gitu. Untuk kalian pengguna Android, kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama Wavelet, ada di Play Store, dan dia juga sama seperti Equalizer APO tadi. Dia bisa berjalan secara system wide, jadi kalian mau ngeplay apapun di HP kalian itu akan di equalizer, di-apply dulu presetnya terlebih dahulu sebelum sampai ke telinga kalian. Gitu ya, asik kan? Nah, untuk kalian pengguna iOS, iPhone, iPad, dan sebagainya, sayang banget belum bisa karena Apple belum mengizinkan audio processing itu untuk di-apply secara system wide. Nah, setelah kalian udah download aplikasinya, sekarang aku mau kasih tahu gimana caranya nge-apply preset yang udah aku buat ya. Tentu saja preset itu sesuaikan sama device yang kalian punya ya. Semisal kalian punya JBL C100IS, ya kalian apply-nya pakai preset JBL C100IS, jangan yang lain ya, karena pasti beda gitu kualitasnya. Kalian bisa cek di deskripsi, aku tinggalkan link untuk database preset yang pernah aku kalibrasi. Untuk Equalizer APO di Windows, jadi pertama-tama kalian ke Google dulu, ketik Equalizer APO, nanti muncul di urutan paling atas, terus kalian klik download. Setelah download dan install, di sini setelah kalian install Equalizer APO, maka akan ditawarkan device mana aja nih yang mau kalian kasih izin ke Equalizer APO supaya bisa atur audio processingnya. Nah, terus untuk tab selanjutnya ada Capture Devices. Capture Devices ini berarti mikrofon ya. Nah, kalau sebisa kalian juga mau mikrofon kalian itu dikalibrasi dulu, dikasih preset dulu sebelum nyampe ke rekaman atau ke Zoom meeting dan segala macam, kalian juga bisa centang beberapa device mikrofon yang mau kalian apply presetnya. Nah, kalau kalian udah pilih-pilih, nanti dia akan minta restart. Kenapa dia minta restart? Karena semua audio processing untuk device yang kalian pilih tadi itu baru bisa ke-apply kalau kalian restart gitu. Jadi kalian klik yes kalau mau restart sekarang. Nah, setelah kalian udah restart Windows, sekarang kalian buka aplikasi Equalizer APO-nya dan akan muncul tampilan seperti ini.
Di sini ada preamplification, ini tujuannya untuk membesarkan atau mengecilkan volume suara kalian setelah dikasih preset gitu ya. Mungkin suaranya jadi terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, kalian atur di sini. Nah, terus berikutnya yang nomor 2 ada include. Include ini adalah untuk mengimport, mengapply preset yang udah kalian download tadi. Nah, defaultnya dia akan nyimpen di folder config ini ya. Jadi kalian simpen semua preset yang udah kalian download di folder devices ya. Kalau nggak ada, mungkin kalian bisa buat foldernya supaya tertata rapi di satu folder gitu. Terus di sini aku mau pakai preset untuk JBL C200SI, tinggal kita klik 2 kali. Nah, terus berikutnya kalian klik tombol plus yang ada di samping nomor 2, terus kalian pilih control, terus devices. Nah, di sini kalian klik change, terus uncheck yang select all devices. Nah, di sini kalian pilih device mana aja yang mau di-apply presetnya. Kalau semisal kalian mau presetnya di-apply ke speakers yang high definition audio device, maka kalian cek yang high definition audio device gitu ya. Nah, maka di sini preset JBL C200SI hanya akan di-apply di high definition audio device gitu. Terus berikutnya yang nomor 4 ada graphic equalizer. Nah, ini untuk apa lagi nih? Nah, yang ini kalian kalau mau refine adjustment lagi, semisal setelah mengapply presetnya suaranya masih kurang oke nih di telinga kita, kayaknya masih treble-nya masih kurang ngecering, atau semisal suara mid-nya masih kurang tebel atau kurang ngebas nih. Nah, di sini kita tinggal adjust aja ya, kita tinggal ganti-ganti aja sesuai selera kita gitu. Tapi hati-hati jangan terlalu drastis, nanti suaranya jadi nggak akurat lagi kan gitu. Nah, kalau udah, kalian bisa tutup window equalizer APO-nya. Dia akan tetap berjalan di background, jadi nggak akan ketutup. Semua suara yang dihasilkan di Windows ini akan di-apply melalui equalizer APO dulu sebelum nyampe ke telinga kalian gitu. Dan equalizer APO ini akan otomatis berjalan di sistem setiap kali kalian menyalakan komputer gitu ya. Jadi nggak perlu kalian buka setiap kali kalian nyalain komputer gitu. Nah, untuk Wavelet kalian cari dulu di Play Store, nama aplikasinya adalah Wavelet. Kalau udah diinstal, nanti tampilan pertama yang akan kalian jumpai adalah seperti ini, kosongan. Kalian klik dulu tombol power yang ada di tengah bawah, itu pastikan menyala ya. Setelah itu kalian klik tombol roda gigi yang ada di pojok kiri bawah. Nah, terus yang legacy mode kalian aktifkan. Berikutnya kalian pasang dulu headset, entah kabel atau TWS yang kalian mau pasang presetnya. Nah, nanti akan muncul pilihan auto EQ seperti ini. Nah, kalian aktifkan. Oh ya, sedikit catatan, untuk kalian yang menggunakan TWS, Wavelet akan mengingat pengaturan untuk setiap device Bluetooth yang kalian ubah presetnya gitu ya. Tapi untuk headset kabel, karena headset kabel nggak bisa dilihat itu headset apa yang dipakai, maka setiap kali kalian mengganti headset kabel dari satu ke lainnya, kalian harus mengubah presetnya secara manual gitu ya. Oke, lanjut, kalian klik tulisan auto EQ untuk masuk ke pengaturannya. Nah, di sini kalian klik headphone model, terus kalian import preset yang udah kalian download tadi. Terus kalian pilih presetnya, klik headphone model lagi dan pilih preset yang kalian tadi import. Nah, udah deh, presetnya udah ke-apply untuk headset yang sekarang kalian pasang gitu ya. Nah, kalau semisal kalian mau coba lihat list preset dari Auto EQ yang udah dikalibrasi sama orang-orang di luar sana, kalian klik tombol search yang ada di samping kanan. Terus kalian ketik deh headset apa yang mau kalian import presetnya gitu. Nah, setelah udah kalian klik, nanti akan otomatis ke import ke list headphone model yang tadi. Udah deh gitu. Kalau semisal kalian mau hapus, tinggal klik tombol X yang ada di sampingnya. Gampang kan? Gimana? Apakah video ini membantu kalian? Apakah suara yang aku kalibrasi ini membantu kalian mengerti dan menjadikan suara ini menjadi acuan monitoring untuk headset atau speaker kalian? Kalau kalian merasa video ini membantu, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau semisal kalian ada headset atau speaker yang pengen dikalibrasi, tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah mau nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.